Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro Siang bersama saya Febrian Ahmad dalam segmen Fact Check. Pada bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini ternyata kita masih belum merdeka dari yang namanya isu hoax. Karena masih saja terdapat sejumlah hoax beredar liar di masyarakat. Hoax yang beredar tidak jarang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 hingga proses vaksinasi, sehingga dikhawatirkan hoax tersebut akan menghambat percepatan penanganan COVID-19 yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Kita akan menyimak sejumlah hoax yang beredar selama sepekan ke belakang, diawali dengan hoax yang mengatakan bahwa ada kabar yang menyebut orang yang pernah terinfeksi COVID-19 memiliki imunitas yang lebih baik ketimbang dengan orang yang sudah divaksinasi. Dalam hoax ini disebar melalui Twitter yang sudah mendapatkan sebanyak 457 retweet, 26 tweet kutipan dan juga 902 orang menyukainya. Ini berbahasa Inggris pemirsa dan juga ada link yang dicantumkan yang mana dalam link tersebut juga diceritakan bahwa ada data-data terkait dengan kebenaran orang yang memiliki daya imun lebih tinggi adalah orang yang sudah terinfeksi namun tidak divaksinasi. Ini merupakan kabar yang bohong pemirsa dan kita akan melihat seperti apa kebenarannya selanjutnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Menkominfo, kita bisa melihat bahwa data resmi yang di-share melalui tweet tersebut merupakan data dari Badan Statistik Nasional yang menunjukkan bahwa orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 jarang terinfeksi untuk kedua kalinya. Artinya memang dalam data tersebut tidak disebutkan bahwa imunitas lebih kuat, hanya menjelaskan bahwa untuk yang sudah pernah terinfeksi jarang terinfeksi untuk kedua kalinya. Kemudian dari laporan tersebut juga ini tidak membahas, hanya membahas terkait dengan pelaporan infeksi COVID-19 dari orang yang sudah divaksinasi dan tidak menjelaskan bahwa orang yang sudah pernah mendapatkan virus COVID-19 tidak perlu divaksinasi. Kemudian juga dari data yang dilampirkan tersebut, kita bisa mengetahui fakta bahwa antibodi dari penyintas COVID-19 sebenarnya memang mampu bertahan selama 6 sampai dengan 8 bulan setelah sembuh dari COVID-19. Dan juga meskipun demikian, masih ada kemungkinan penyintas dari COVID-19 kembali terinfeksi dari virus COVID-19 tersebut jika tidak menerapkan protokol kesehatan yang baik dan juga benar. Sehingga diperlukan atau masih diperlukan proses vaksinasi dan juga dikatakan vaksinasi meningkatkan kekebalan tubuh dan menurunkan potensi infeksi akibat dari COVID-19. Sehingga kalau Anda merasa sudah pernah menjadi penyintas COVID-19, ada baiknya 3 bulan setelahnya sesuai dengan anjuran dari WHO untuk tetap mengikuti program dari vaksinasi. Ini adalah hoax yang pertama pemirsa. Kita akan melihat hoax yang kedua masih berkaitan dengan vaksinasi. Hoax ini bernarasikan terkait dengan penolakan dari gereja di Indonesia akan proses vaksinasi. Bahkan dalam hoax yang disebarkan melalui pesan WhatsApp ini juga memiliki nada yang tidak baik dan juga menggiring opini yang tujuannya sudah pasti untuk dapat memecah belah bangsa, dan juga ada umpatan-umpatan yang ada di dalam dari hoax yang disebarkan melalui pesan WhatsApp ini. Ini merupakan kabar bohong pemirsa, karena dari fakta yang kami telusuri, kita akan mengecek kebenarannya. Dari fakta yang sudah kami telusuri, bahkan ini diungkapkan langsung dengan jelas oleh Romo Agustinus Heri Wibowo yang merupakan konferensi wali gereja Indonesia, mengatakan, untuk itu saya berpesan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan takut, jangan ragu, persiapkanlah dirimu untuk menerima vaksin COVID-19. Bahkan pernyataan dari Romo Agustinus ini sudah dikatakan atau di-share kepada masyarakat pada tanggal 13 Januari 2021 saat awal vaksinasi di Indonesia mulai digencarkan oleh pemerintah. Artinya ungkapan tersebut bukan hanya ditujukan kepada umat Nasrani dan juga gereja saja, namun juga kepada seluruh umat yang ada di Indonesia, sehingga tidak dibenar jika dikatakan gereja menolak proses vaksinasi yang sedang digencarkan pemerintah. Kita juga akan melihat hoax selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan pandemi COVID-19, di mana hoax ini disebarkan melalui akun Facebook yang bernarasikan bahwa menunjukkan ada sebuah timeline atau lini masa postingan yang dikatakan sudah ditulis sejak 23 Juni 2016 dengan narasi bahwa pandemi COVID-19 sudah diprediksi pada tahun 2016. Dalam narasi postingan tersebut juga menyebut bahwa pandemi merupakan rekayasa yang disebar melalui pesawat dengan tujuan mengurangi populasi manusia, dan menyebut bahwa vaksinasi justru berbahaya karena memiliki racun hingga
yang ada di dalamnya. Ini merupakan sebuah hoax pemirsa, dan juga kalau kita perhatikan di sini ada 3 titik, ini merupakan salah satu kunci mengapa hoax ini bisa disebarkan. Kita akan melihat faktanya berikut ini. Seperti tadi sudah diungkapkan bahwa tanggal dari postingan yang ada di lini masa Facebook ternyata bisa diubah dengan sangat mudah. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa ada 3 titik di ujung postingan. Ternyata jika kita klik titik di setiap postingan dari lini masa Facebook tersebut, hanya dengan mengklik 3 titik di samping kanan postingan, kemudian kita akan bisa mudah untuk dapat mengedit menu dan juga mengedit tanggal dari setiap postingan yang sudah di-share melalui Facebook, sehingga dapat dipastikan bahwa postingan tersebut merupakan postingan yang baru, diprediksi sudah pernah ditulis dalam tahun 2020 atau 2021, dan juga diedit seolah-olah merupakan postingan dari tahun 2016. Kemudian kita juga bisa menindaklanjuti terkait dengan narasi yang muncul pada unggahan tersebut yang mengatakan bahwa ada racun dan juga chip. Itu merupakan hoax yang sebelumnya juga sudah pernah menyebar ke masyarakat dan juga sudah cukup banyak yang menyanggah, yang mengatakan bahwa tidak pernah ada informasi terkait dengan vaksinasi adalah racun ataupun adanya chip di dalam vaksin dan juga lain-lainnya. Merupakan informasi yang hoax yang sudah sempat diungkapkan dan juga kebenarannya dapat dijamin oleh WHO dan juga dari Kementerian Republik Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan atau menggencarkan proses vaksinasi, sehingga kabar tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan ke dalam hoax yang beredar di tengah masyarakat. Pemirsa, pada dasarnya hoax sengaja disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah bangsa. Padahal saat ini pemerintah dan juga masyarakat sedang bahu-membahu dan terus berupaya untuk bangkit bersama melawan pandemi COVID-19. Demikian pemaparan kali ini, saya kembalikan ke Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Febrian Ahmad.